Salam budaya, sahabat belajar dimanapun berada. Marilah kita berdoa semoga kita senantiasa sehat, bahagia, dan damai dalam lindungan Yang Maha Esa. Kita jumpa lagi pada materi pembelajaran seni budaya terkait dengan menggambar komik, yaitu materi di kelas 8. Baiklah sahabat belajar, sebelum pemaparan materi, saya akan mencoba menampilkan video proses pembuatan atau menggambar komik sendiri. Jadi mungkin ini sedikit berbeda dalam penggunaan bahan dan alat dengan materi. Jadi nanti sahabat belajar bisa memberikan apresiasi terhadap hasil karya komik yang saya buat, dan kemudian dipersilakan berikan judul, karena dengan sengaja saya tidak memberikan judul pada karya komik tersebut. Baiklah sahabat belajar, mari kita simak videonya, kemudian dilanjutkan dengan materinya. Oke, silakan. Baiklah sahabat pelajar, mari kita lanjut pemaparan materi terkait dengan menggambar komik. Adapun peta kompetensi pembelajarannya, yaitu kita harus mengetahui syarat menggambar komik, kemudian mengetahui konsep menggambar komik, dan lanjut pada bahan dan alat menggambar komik, serta kita praktek menggambar komik. Nah, setelah mempelajari bab menggambar komik,
ini diharapkan sahabat pelajar mampu menjelaskan pengertian menggambar komik, mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik, menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik, dan terakhir membuat komik. Perhatikan beberapa contoh komik di bawah ini. Jadi dapat diperhatikan pada gambar 1, kemudian gambar 2, kemudian gambar 3, dan gambar 4. Nah, setelah memperhatikan gambar tersebut, silakan isi kolom yang tertera di bawahnya. Jadi ada nomor gambar 1, 2, 3, 4, kemudian deskripsikan tokoh-tokoh yang ada dalam komik, dan yang berikutnya deskripsikan secara singkat cerita yang terkandung dalam komik tersebut. Nah, lanjut pada sub A, konsep menggambar komik. Nah, kita ketahui bersama, komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Nah, komik sering juga disebut dengan cerita bergambar, di mana komik memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Jadi sama halnya dengan menggambar ilustrasi. Yang berikut, sub B, syarat menggambar komik. Nah, dalam menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat, antara lain kemampuan dalam menggambar atau membuat ilustrasi dan menyusun kata-kata. Nah, langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, menentukan topik dan tujuan. Sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus sahabat pelajar lakukan adalah menentukan tema. Nah, penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, tema tentang kejujuran, persahabatan, lingkungan alam semesta, dan yang lainnya. Berikut syarat yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat, di mana komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Jadi untuk itu pilihlah kata yang singkat tetapi terkesan, disertai gambar pendukungnya, agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Syarat yang ketiga, menggunakan gambar. Komik selain menggunakan kata atau kalimat, juga disertai dengan gambar. Nah, penggunaan gambar sebagai salah satu penyampai pesan yang paling menarik. Jadi, proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat bisa disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Dan yang keempat, menggunakan media yang tepat. Jadi dalam membuat komik, penggunaan media dapat disesuaikan dengan kemampuan yang sahabat pelajar miliki. Nah, jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan cerita utuh, tetapi dapat pula merupakan kumpulan cerita pendek atau cerpen. Berikutnya, pada bagian sub C, terkait dengan bahan dan alat menggambar komik. Jadi dapat diperhatikan sahabat pelajar, gambar 1 adalah kertas gambar, gambar 2 pensil gambar dengan penghapusnya, kemudian gambar 3 adalah pensil warna, dan gambar keempat adalah penggaris. Nah, bahan dan alat tersebut merupakan standar kita dalam menggambar komik. Ada juga memanfaatkan pulpen, pena, drawing pen, atau juga cat air yang bisa diterapkan dalam
memvisualkan komik tersebut. Untuk uji kompetensi, yang pertama pada pengetahuan. Jadi pada sub A, sahabat pelajar diminta untuk menjelaskan fungsi tema di dalam menggambar komik. Kemudian yang B, sahabat belajar menjelaskan fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik. Nah, untuk kompetensi keterampilan, jadi sahabat belajar diharapkan membuat komik dengan tema COVID-19. Nah, kemudian yang B, berilah dialog pada gambar komik berikut. Nah, silakan sahabat belajar membuat dialog antara ibu dan anak yang ada pada 6 gambar komik tersebut. Nah, sebagai rangkuman dapat kita simak di mana komik merupakan sarana untuk menyampaikan pesan. Kemudian langkah pertama untuk dapat menggambar komik dengan menentukan tema. Tema berfungsi untuk mengarahkan dalam visualisasi gambar dan kata. Nah, karakter tokoh juga sama pentingnya dengan pembuatan komik. Bahan dan media dalam menggambar komik saat sekarang ini telah berkembang secara pesat. Jadi komik tidak lagi dibuat secara manual seperti pensil dan pena, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu komputer dengan beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Yang berikut, komik dapat menjadi profesi, yaitu menjadi seorang penulis cerita komik. Dan yang terakhir, untuk dapat menjadi komikus yang baik, perlu berlatih secara terus-menerus dan intens. Nah, sebagai bahan refleksi, setelah mempelajari materi tentang komik, isilah kolom penilaian pribadi dan antar teman di bawah ini. Pertama, penilaian pribadi. Silakan sahabat pelajar menuliskan nama, kelas, dan semester. Jadi, nomor 1, pernyataan. Saya berusaha belajar menggambar komik dengan sungguh-sungguh. Silakan dijawab A, ya atau tidak. Kedua, saya mengikuti pembelajaran menggambar komik dengan tanggung jawab. Ya atau tidak. Ketiga, saya mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Ya atau tidak. Keempat, saya mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami pada saat pembelajaran menggambar komik. Ya atau tidak. Dan kelima, saya berperan aktif dalam kelompok pada pembelajaran menggambar komik. Silakan dijawab iya atau tidak. Berikut yang kedua, penilaian antar teman. Jadi silakan sahabat belajar menulis atau tuliskan nama teman yang dinilai, kemudian nama penilai, kelas, semester, dan waktu penilaian. Nomor 1, pernyataan. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat menggambar komik. Silakan dijawab iya atau tidak. Kedua, mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian sehingga dapat menggambar komik. Ya atau tidak. Ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Ya atau tidak. Keempat, mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami pada pembelajaran menggambar komik. Iya atau tidak. Kelima, berperan aktif dalam kelompok berlatih menggambar komik. Ya atau tidak. Dan yang keenam, menghargai keunikan menggambar komik. Silakan dijawab iya atau tidak. Baiklah sahabat pelajar, demikian baik video maupun pemaparan materi telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, like,
comment, subscribe, and klik tombol lonceng notifikasi untuk video-video yang lainnya. Jadi akhir kata, selamat belajar, selamat berkarya, dan sampai jumpa. Terima kasih.